Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi pada bab 22 tentang pertikaian antara Paus dan Kaisar. Nah, materi yang di sini saya akan bahas yang pertama yaitu Otto 1 936 sampai 973. Yang kedua, pembaharuan dari Cluny. Yang ketiga, kepausan dibaharui. Yang keempat, Gregorius VII dan Hendrik IV. Yang kelima, putusan kompromi. Nah, di sini yang kita akan bahas yang pertama yaitu Otto 1 936 sampai 973. Nah, sejak tahun 870 ada 3 kerajaan di Eropa Barat, yaitu yang pertama Jerman, yang kedua Prancis, dan Italia. Nah, pada saat itu Otto I melawan Hertog-Hertog, yaitu pangeran-pangeran asli dari suku-suku di negeri itu yang dipersatukan dalam kekaisarannya. Tahtanya dan persatuan di negerinya diancam oleh Hertog-Hertog itu. Oleh karena itu, Kaisar Otto mengambil keputusan dengan merendahkan derajat mereka dengan menjadikan mereka sebagai pegawai-pegawai negara. Sebagai ganti mereka, Otto menaikkan derajat uskup-uskup dan abd atau kepala-kepala biara dengan menjadikan mereka pemerintahan. Sampai pada masa Napoleon 1800, uskup-uskup di negeri Jerman terus merangkap jabatannya pemerintahan. Sejak Otto I, uskup-uskup itu tetap dipilih dan diangkat oleh kaisar. Sudah barang tentu bahwa dalam pemilihan itu kepentingan politiklah yang diutamakan oleh kaisar, bukan kepentingan gereja. Selanjutnya, materi yang saya akan bahas yaitu yang bagian yang kedua, pembaharuan dari Cluny. Nah, pada pertengahan abad ke-10, timbul suatu pergerakan pembaharuan yang hendak mengucikan keputusan dan gereja. Pusat pergerakan itu ialah biara Cluny di Burgundia. Pergerakan itu berkembang sampai ke Italia, Jerman, dan Inggris. Pembaharuan Cluny ada 3, ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 pembaharuan Cluny yang menuntut. Yang pertama itu biara-biara harus diperintahkan langsung oleh Paus. Yang kedua, raja dan golongan bangsawan itu tidak boleh lagi mencampuri pimpinan dan urusan-urusan para biara. Yang ketiga, rahim harus wajib taat kepada disiplin yang keras dan wajib hidup lebih saleh. Dari abad 11, kelas juga bertambah-tambah dipengaruhi oleh pergerakan ini. Segala keadaan gereja yang buruk dilawannya, misalnya sinoni. Nah, sinoni ini artinya menjual belikan pangkat-pangkat gereja untuk memperoleh laba duniawi. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18 di situ. Nah, karena biasanya pangkat-pangkat uskup diberi oleh raja kepada orang yang membayar terbanyak, begitu pula uskup-uskup sendiri menjual jabatan-jabatan yang paling rendah. Selain daripada itu, golongan Cluny berusaha juga supaya penderi-penderi jangan menikah lagi. Nah, 1 abad kemudian, Gregorius VII sama sekali melarang mereka atau dibuat peraturan, yaitu peraturan selibat atau hidup lajang kaum pejabat. Yang ketiga yang di sini saya akan bahas yaitu kepausan dibaharui. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, beralasan asas-asas pembaharuan ini, Kaisar III mulai membetulkan kepausan juga. Nah, 3 paus yang menjabat pangkat itu pada waktu yang sama juga dipecat. Lalu diangkat seorang paus yang baru pada tahun 1048. Tidak beberapa lama antaranya, Paus Leo IX memulihkan kembali kuasa dan kehormatan paus. Dari kaum klerus tinggi di Roma dibentuknya suatu badan penolong baginya, yaitu Majelis para Kardinal. Badan penolong baginya, ya.
Tetapi makin lama makin keras tuntutan golongan pembaharuan itu, sehingga akhirnya ditolak sama sekali penetapan jabatan-jabatan gereja atau investitus oleh orang awam. Umumnya kaisar atau raja sekarang pengangkatannya uskup-uskup oleh kaisar dipandang juga sebagai sinonim. Nah, Paus mau merebut hak investitur itu, tetapi kaisar-kaisar tidak mau mengabulkan tuntutan itu. Sebagai tulang punggung negara adalah justru golongan uskup raja itu. Nah, kedua belah pihak, baik Paus maupun kaisar, tetap pada pendirian masing-masing, sehingga terjadilah tentangan hak investitur itu yang berlangsung lama. Materi berikutnya yang saya akan jelaskan yaitu Gregorius VII dan Hendrik IV. Nah, pada tahun 1058, Kardinal Hildebrand, seorang yang tak mau tunduk atau mundur, merebut dari kaisar hak memilih 1073. Hildebrand menjadi paus dengan menamai dirinya Gregorius VII. Sekarang terbitlah pertikaian yang hebat antara paus dengan kaisar. Segala usaha Gregorius berdasar pada 3 hal. Jadi pada saat itu Gregorius mempunyai usaha. Ada 3 usaha yang mendasar, yaitu yang pertama, paus sekali-kali tidak bergantung kepada penguasa yang lain di dunia ini. Yang kedua, pauslah satu-satunya kepala gereja, jadi segenap klerus harus menaati perintahnya saja. Yang ketiga, segala kuasa duniawi pun hanya dapat dikaruniakan oleh paus saja. Segala daya dipakai untuk mencapai maksud itu. Pada Yeremia 48 ayat 10b menjadi semboyannya. Saya bacakan, terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Nah, pada tahun 1075 investitus oleh orang awam dilarang oleh suatu sinode atas titah Gregorius. Kaisar Jerman Hendrik IV suka menerima dan mengakui putusan itu. Jadi Kaisar Hendrik IV ini tidak suka menerima putusan yang dibuat oleh Gregorius. Sebab itu uskup-uskup di negeri Jerman disuruhnya memecat paus, tetapi Gregorius dibantu oleh raja-raja Jerman. Hendrik IV dikutuki dan dilepaskan dari pangkatnya. Terpaksa Hendrik merendahkan diri di hadapan paus di Canossa di Inalta Utara 1077. Setelah menanti-nanti kedinginan 3 hari 3 malam di muka istana Canossa, tempat paus menopang, barulah ia diampuni. Akan tetapi segera juga Hendrik kembali berkuasa lagi, sehingga ia berani menyerang Gregorius dengan tentaranya. Sesudah kota Roma dialahkannya pada tahun 1084, Hendrik dimahkotai sebagai kaisar oleh seorang paus yang diangkatnya sendiri. Gregorius VII dibuang dan tak lama lagi dia meninggal. Yang berikutnya saya akan menjelaskan yaitu putusan kompromi. Nah, pengganti Gregorius VII melanjutkan perjuangan tentang investitur. Hanya mereka itu tidak lagi mengajar maksud untuk memerintah seluruh dunia. Lama-kelamaan terdapat suatu janjian kompromi, yaitu investitur gereja dilakukan dengan memberi cincin dan tongkat uskup oleh paus, dan di samping itu ada investitur yang dilakukan oleh kaisar dengan memberi tongkat kerajaan. Akhirnya diambil keputusan menurut Concordat Permukatakan Form 1122. Nah, uskup-uskup harus dipilih oleh klerus dan disahkan oleh Paulus. Tetapi di samping itu
kaisar berhak memberi pangkat raja kepada mereka dan menolak orang yang tak disukainya. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih dan God bless you. Shalom.